Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Oke, di video kali ini ada kabar bagus bagi kita semua sebagai fan Manchester United. Apa aja beritanya? Langsung aja kita simak bersama. Kita mulai dari berita yang pertama. Facundo Pellistri resmi ke Panathinaikos. Here we go. Kisah eksklusif dikonfirmasi karena kesepakatan telah ditandatangani untuk biaya 6 juta euro. Wow, akhirnya ya ada pemain lagi yang resmi terjual. Nice. Kesepakatan permanen dengan klausul penjualan untuk Manchester United. Sementara Pellistri menandatangani kontrak jangka panjang. Manajer Panathinaikos asal Uruguay, Diego Alonso, menjadi faktor kunci dalam kesepakatan kali ini. Oke, akhirnya ya teman-teman, tambahan dana baru lagi dari penjualan pemain yaitu Facundo Pellistri. Ya, ini bukan hal baru ya, mengingat di awal minggu ini sang pemain ini sudah ada indikasi bahwa Facundo Pellistri akan meninggalkan Manchester United. Tidak butuh waktu lama sampai berita ini resmi, dan akhirnya ya, terima kasih buat Facundo Pellistri atas jasanya selama di Manchester United ya. Kepergian Facundo Pellistri menurutku menjadi hal yang baik bagi kedua belah pihak, antara Manchester United maupun sang pemain, karena tentu Facundo Pellistri pun kalau terus berada di Manchester United, dia akan kesulitan bersaing dengan pemain lain di posisi yang sama. Terus yang kedua, pemain ini masih berusia sangat muda, sangat disayangkan kalau dia tidak menambah jam reguler bermainnya dan meningkatkan kualitas performanya. Jadi menurutku kepindahan Facundo Pellistri ini bukan hanya menguntungkan Manchester United, tapi dari sisi pemain yaitu Facundo Pellistri itu juga opsi yang terbaik baginya. Karena kalau kita lihat selama di Manchester United ya, Facundo Pellistri ini sangat kurang ya untuk mendapatkan menit bermain. Bahkan di musim lalu dia bermain karena beberapa pemain di posisi winger kanan ini performanya sedang turun ya, seperti Anthony ya, lalu Amad Diallo masih belum mendapatkan kepercayaan dari Erik ten Hag. Bahkan Alejandro Garnacho pun beberapa kali ditaruh di winger kanan. Dan kesepakatan ini bisa terjadi karena peran penting dari manajer Panathinaikos, yang mana Diego Alonso ini juga pelatih asal Uruguay. Nah, kesamaan negara asal menurutku ini menjadi faktor yang penting. Karena apa? Karena ketika Facundo Pellistri ini nanti pindah ke klub baru, klub Yunani ini, dia memiliki kesamaan bahasa dengan pelatih. Otomatis secara komunikasi itu sudah lebih terbantu. Dan yang kedua, tentu ketika di klub barunya ini, jaminan untuk mendapatkan jam reguler itu lebih besar, karena ya Facundo Pellistri ini dibeli tentu untuk meningkatkan kualitas klub tersebut. Karena ya mungkin dari sisi pelatih melihat potensi dan peluang untuk mendatangkan Facundo Pellistri. Ya, kepergian Facundo Pellistri ini menurutku kabar yang sangat bagus ya, karena dengan kepergian Facundo Pellistri ini ada dua pemain akademi MU selama 2 hari ini yang resmi meninggalkan Manchester United. Ya, gerak cepat ya Manchester United ya, mengingat ini kurang 2 minggu bursa transfer akan ditutup. Jadi ya minggu-minggu ini sepertinya Manchester United akan sangat sibuk, dan nggak menutup kemungkinan nanti masih ada pemain lain yang akan dijual ya. Kita nantikan bersama ya. Menarik ini, akhirnya terjual lagi ya, produknya mulai laku ini, produk MU ini, apalagi ini produk akademi ya, jadi 100% keuntungannya akan masuk ke klub. Oke, lanjut ke berita yang kedua. Direktur olahraga Napoli, Giovanni Manna, melakukan perjalanan ke Inggris untuk pertemuan langsung dengan Scott McTominay, dan kemajuan sedang dilakukan dalam kesepakatan tersebut. Oke teman-teman, nah ini ada progres lagi ya terkait proses rekrutmen McTominay. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh soal ini, untuk Fulham saat ini sudah menarik diri terkait perburuan Scott McTominay, karena Fulham sudah ada kesepakatan resmi untuk mengontrak Sander Berge senilai 20 juta pound sterling, yang mana itu sempat jadi opsi alternatif bagi Manchester United. Oke, sekarang kembali ke terkait Scott McTominay ini, sepertinya dalam beberapa hari ke depan ya, kemungkinan besok atau 2 hari lagi
akan ada pengumuman resmi bahwa pemain ini akan pindah ke Napoli. Ya. Menurutku dengan datangnya direktur olahraga Napoli ini ke London itu tentu ada proses negosiasi yang intens dan lebih serius karena klub sudah datang jauh-jauh untuk melakukan negosiasi dengan pihak Manchester United. Nah, otomatis ini bisa jadi kabar bagus lainnya ya bagi kita. Tampaknya kesepakatan untuk penjualan Scott McTominay ini hanya menunggu waktu sampai benar-benar diresmikan oleh pihak Manchester United. Ya, menurutku kalau Scott McTominay ini benar-benar sudah deal ke Napoli, apalagi pemain ini kan kabarnya menjadi prioritas Antonio Conte. Nah, kalau pelatih sudah benar-benar menginginkan, ya biasanya klub akan terus mengejar sampai mendapatkan pemain tersebut ya, selama proses negosiasi saling menguntungkan kedua belah pihak dan menemukan titik temu gitu. Otomatis ketika proses transfer Scott McTominay ke Napoli ini bisa diselesaikan dalam beberapa hari ke depan, tidak akan menunggu waktu lama bagi Manchester United untuk meresmikan pembelian Manuel Ugarte. Nah, ini pasti yang ditunggu-tunggu oleh seluruh fans Manchester United. Karena ya mau bagaimanapun prioritas Manchester United saat ini adalah menjual pemain dan mendatangkan pemain baru yaitu Manuel Ugarte. Nah, semoga dari beberapa penjualan pemain ini, apalagi ya Scott McTominay kan juga pemain akademi. Ini memang perlahan-lahan produk akademi Manchester United mulai laku di pasaran ya. Tadi di video sebelumnya kita sudah membahas penjualan permanen dari Will Fish. Lalu tidak butuh waktu lebih 1 hari, Facundo Pellistri resmi pindah ke Panathinaikos. Setelah ini sepertinya akan ada kabar terbaru terkait pengumuman resmi penjualan Scott McTominay ke Napoli. Sangat menarik ini. Jadi ya semoga di beberapa hari ke depan Scott McTominay bisa segera terjual dan Manchester United bisa segera mendatangkan pemain baru. Keren. Ini hal yang menurutku benar-benar harus diapresiasi ya dari sisi manajemen, karena sisi manajemen ini selama proses di bursa transfer ini benar-benar bergerak cepat terkait penjualan pemain, mendatangkan pemain, lalu bergerak secara cerdas juga, jadi benar-benar tahu kebutuhan klub untuk mendatangkan pemain seperti apa yang dibutuhkan oleh pelatih. Pemain yang didatangkan pun akan diprioritaskan untuk jangka panjang. Jadi bukan lagi membeli pemain yang memiliki nama besar, membeli pemain yang memiliki harga selangit, tapi mencari pemain yang cukup potensial dan bisa dikembangkan lagi untuk proyek jangka panjang. Keren. Kita harus apresiasi ya kinerja manajemen yang baru ini. Karena mau bagaimanapun kalau tidak ada pembenahan dari si manajemen, otomatis kualitas di lapangan pun tidak akan bisa berprogres, tidak akan bisa menunjukkan peningkatan kualitas. Dan itu perlahan mulai terbukti dan ditunjukkan oleh Erik ten Hag selama pramusim dan pertandingan pertama kemarin. Yang mana secara skema sudah mulai terlihat, para pemain sudah mulai bisa menerapkan, dan pemain-pemain baru yang didatangkan juga tampil impresif. Itu yang terpenting. Oke, mungkin itu dulu terkait pembahasan di bursa transfer Manchester United. Memang masih belum banyak yang bisa kita bahas terkait update terbaru. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.